Di sebuah desa yang subur dan makmur, tanahnya hitam dan gembur. Air irigasi mengalir sepanjang tahun. Hiduplah keluarga Pak Slamet. Ia dikenal sebagai juragan tanah terbesar di desa itu. Sawah dan kebunnya terbentang luas, mengelilingi desa seperti karpet hijau yang tak pernah kering. Pak Slamet bukan hanya kaya, tapi juga disegani dan dihormati. Ia dikenal tegas dalam bekerja, adil kepada para buruh, dan ringan tangan membantu warga. Bersama istrinya, Busana, ia membesarkan putri tunggal mereka, Alvina, dalam suasana cukup dan penuh nilai kesederhanaan. Alvina tumbuh sebagai gadis desa yang lembut dan santun. Setiap pagi, ia membantu Busana di dapur rumah besar mereka, menyeduh teh, menyiapkan sarapan, dan merapikan rumah sebelum ayahnya berangkat ke sawah. Pak Slamet biasa duduk di kursi kayu panjang di teras depan, mengenakan baju lengan panjang dan caping. Alvina sering mengantarkan teh hangat untuk ayahnya. "Jangan lupa makan siang di sawah, ya," ucap Alvina lembut. Pak Slamet tersenyum bangga. "Doakan saja panen kita bagus, Nak." Busana selalu mengajarkan Alvina untuk tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, meski hidup berkecukupan. Alvina terbiasa berbicara sopan kepada para buruh dan tetangga. Ia lebih senang duduk di teras, memandangi sawah, daripada pergi ke kota. Desa itu hidup dari pertanian. Setiap pagi, jalan desa dipenuhi suara langkah para petani, deru sepeda motor tua, dan sapaan hangat antar warga. Ibu-ibu menjemur padi, anak-anak berlarian di pematang, dan para lelaki sibuk di sawah sejak matahari terbit. Warga desa hidup rukun. Pak Slamet sering dijadikan tempat bertanya atau meminta pendapat. Saat ada warga sakit atau kesusahan, ia tak segan membantu. Karena itulah namanya tidak hanya dikenal sebagai juragan tanah, tetapi juga sebagai sesepuh yang dihormati. Di antara para buruh tani yang bekerja di sawah Pak Slamet, ada seorang pemuda bernama Bagus. Usianya 23 tahun. Sudah 2 tahun ia bekerja di sana, sejak ayahnya meninggal dan ia harus menghidupi ibunya di rumah kecil pinggir desa. Setiap hari, Bagus datang paling pagi. Ia mencangkul tanah, menanam bibit padi, memanggul pupuk, hingga memperbaiki pematang yang rusak. Bajunya selalu basah oleh keringat dan lumpur, tapi ia jarang mengeluh. Bagus dikenal rajin, jujur, dan sopan. Pak Slamet sering memperhatikan cara kerjanya. Tidak banyak bicara, tapi hasil kerjanya rapi dan telaten. "Bagus itu pekerja keras," ujar Pak Slamet suatu hari kepada mandor sawah. Suatu siang, matahari bersinar terik. Busana meminta Alvina mengantarkan minuman dan makanan ke sawah. Alvina berjalan menyusuri pematang dengan membawa keranjang anyaman. Di sawah itulah Alvina pertama kali bertemu dekat dengan Bagus. "Mas, silakan minum dulu," kata Alvina sambil menyodorkan botol air. Bagus terkejut. Ia segera berdiri, menyeka tangannya yang berlumpur. "Terima kasih, Mbak," jawabnya sopan sambil menunduk. Tatapan mereka bertemu sesaat. Hanya sebentar, tapi cukup membuat Alvina merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bagus pun merasakan hal yang sama. Ia buru-buru menunduk, takut perasaannya terlihat. Sejak hari itu, Alvina sering tanpa sadar memperhatikan Bagus dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Bagus
membantu buruh lain, bekerja hingga matahari hampir tenggelam, dan tetap tersenyum meski lelah. Bagus pun mulai sering melirik ke arah rumah Pak Slamet atau pematang tempat Alvina biasa berdiri. Ia menyimpan rasa kagum pada kesederhanaan Alvina, putri juragan yang tidak sombong, yang senyumnya hangat dan tutur katanya lembut. Namun keduanya sadar akan batas yang membentang di antara mereka. Alvina adalah putri juragan tanah, Bagus hanyalah buruh tani. Tak ada kata yang terucap, tak ada janji yang diikat, hanya tatapan yang tertukar diam-diam dan perasaan yang tumbuh pelan di tengah sawah hijau yang menjadi saksi bisu. Di desa yang makmur itu, benih cinta mulai bersemi, rapuh, tersembunyi, dan penuh tanda tanya. Suatu sore yang tenang, rumah Pak Slamet kedatangan tamu. Seorang pemuda bernama Farhan. Anak orang berada di kampung itu. Datang bersama keluarganya. Pak Slamet menyambut dengan ramah. Busanah menyiapkan hidangan terbaik. Sementara Alvina duduk dengan sopan di ruang tamu. Wajahnya tenang, namun hatinya berdebar. Farhan berbicara dengan tutur halus, menyampaikan niat berkenalan lebih dekat dengan Alvina. Ia mapan, pendidikannya baik, dan keluarganya terpandang. Banyak orang mengira Alvina pasti menerimanya. Namun dengan suara lembut dan mata tertunduk, Alvina menolak secara halus. "Maaf, saya menghargai niat baik Mas Farhan, tapi hati saya belum siap," ucapnya sopan. Farhan tersenyum kaku, mencoba memahami. Ia pamit dengan terhormat. Meski begitu, kabar penolakan itu cepat menyebar dan membuat banyak orang heran. Beberapa waktu kemudian, datang lagi seorang pemuda bernama Fikri, putra seorang ustadz terpandang di kampung tersebut. Kali ini, kedatangannya lebih resmi. Orang tua Fikri ikut hadir, berbincang panjang dengan Pak Slamet dan Busana. Suasana terasa khidmat dan penuh adab. Bagi banyak warga, Fikri adalah calon sempurna. Akhlaknya baik, keluarganya dihormati, ilmunya tinggi. Namun sekali lagi, Alvina menolak. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata jujur, "Mohon maaf, saya tidak bisa menerima niat ini. Bukan karena Mas Fikri kurang baik, tapi karena hati saya sudah menyimpan rasa lain." Kalimat itu membuat ruangan hening. Pak Slamet terdiam. Busanah memandang putrinya dengan heran. 2 lamaran baik telah ditolak tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, Pak Slamet mulai gelisah. Ia mengenal Alvina sebagai anak yang santun dan tak pernah sembarangan mengambil keputusan. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan putrinya. Diam-diam, Pak Slamet mulai memperhatikan gerak-gerik Alvina. Ia melihat bagaimana putrinya sering berdiri di teras memandang ke arah sawah. Ia juga melihat Bagus, buruh tani yang selama ini bekerja dengan jujur, sering menunduk gugup saat berpapasan dengan Alvina, namun matanya selalu penuh hormat. Hati seorang ayah tak pernah salah membaca. Suatu malam, Pak Slamet memanggil Alvina ke ruang tengah. Tak ada nada marah, hanya suara tenang seorang ayah. "Vina, ayah ingin tahu yang sebenarnya. Siapa yang kau simpan di hatimu?" Air mata Alvina jatuh. Untuk pertama kalinya, ia berkata jujur, "Ayah, Vina menyukai Bagus." Nama itu membuat Pak Slamet terdiam sejenak. Buruh tani itu
Tanyanya pelan. Alvina mengangguk, gemetar. Dia baik, jujur, dan bekerja keras. Vina tahu, mungkin dia tak pantas di mata banyak orang. Kalau ayah marah, Vina siap menerima. Pak Slamet menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Sejak kapan ayah mengajarkanmu menilai manusia dari pekerjaannya? Alvina terkejut, menatap ayahnya tak percaya. Pak Slamet berdiri, suaranya tegas namun hangat. Ayah dulu juga bukan siapa-siapa. Sawah ini ayah bangun dari keringat, bukan warisan. Orang yang mau bekerja jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab, itulah derajat yang ayah hormati. Air mata Alvina jatuh lebih deras. Kali ini karena lega. Keesokan harinya, Pak Slamet memanggil Bagus ke rumah. Bagus datang dengan pakaian sederhana, tangan gemetar, kepala tertunduk. Ia siap dimarahi, siap diusir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bagus, kata Pak Slamet pelan, kalau kau sungguh mencintai anakku, buktikan dengan tanggung jawab, bukan janji kosong. Bagus menahan air mata. Saya tidak punya harta, Pak, tapi saya siap bekerja keras seumur hidup untuk menjaga Alvina. Pak Slamet mengangguk mantap. Itu sudah cukup. Di desa yang subur itu, kabar menyebar cepat. Banyak yang terkejut. Putri juragan tanah memilih buruh tani. Namun Pak Slamet berdiri di depan semua orang, berkata satu kalimat yang membuat banyak hati tersentuh. Derajat manusia tidak ditentukan oleh sawah yang ia miliki, tapi oleh kejujuran dan kerjanya. Dan di antara hamparan sawah hijau, cinta Alvina dan Bagus tak lagi bersembunyi. Ia tumbuh dengan restu, rendah hati, dan penuh harapan.